Terus min satu banyamba mata saya bermata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Bersama Bu Har, kita nanti akan melanjutkan materi Al-Quran hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang surat Al-Adiyat. Bu Guru harapkan kalian telah mampu menghafal surat Al-Adiyat beserta arti dan mengetahui kandungan surat Al-Adiyat. Hari ini kita akan mempelajari surat At-Tin. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, sebelum Bu Guru menjelaskan lafal Quran surat At-Tin, Bu Guru akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami arti dan isi kandungan Quran surat At-Tin. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surat At-Tin. Yang ketiga, mengomunikasikan kandungan Quran surat At-Tin. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan arti mufrodat Quran surat At-Tin. Yang kedua, menerjemahkan Quran surat At-Tin. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Tin. Dan yang keempat, menghafal Quran surat At-Tin. Kegiatan yang pertama, lafal surat At-Tin. Bu Guru akan sedikit sampaikan tentang surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Mengapa termasuk golongan surat Makkiyah? Yang pertama, suratnya biasanya pendek-pendek. Yang kedua, turunnya di kota Mekah. Dan yang ketiga, turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Nah, anak-anakku, ini adalah lafal surat At-Tin yang dimulai dengan lafal Wattini dan diakhiri dengan Al-Hakimin. Pada kegiatan yang kedua, mari kita bersama-sama membaca sekilas surat At-Tin yang dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, silahkan kalian baca surat At-Tin secara berulang-ulang. Dengan cara silahkan kalian baca dan lafalkan satu ayat dari surat At-Tin tersebut beberapa kali sampai bacaan kalian fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, silahkan kalian lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang, sehingga bacaan kalian
menjadi fasih dan benar semuanya. Yang kedua, yang perlu kalian juga perhatikan, pada lafal surat At-Tin itu terdapat beberapa hukum bacaan yang perlu kalian cermati dan ketahui. Kamu tentu sudah pernah mempelajari beberapa hukum bacaan di kelas sebelumnya. Semisal hukum bacaan idgham, ikhfa, qalqalah, al-syamsiyah, al-qamariyah, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengenal hukum bacaan Quran surat At-Tin, silahkan kalian perhatikan dan dengarkan apa yang nanti Bu Guru sampaikan tentang hukum bacaannya. Sehingga ketika kalian membaca surat At-Tin, itu menjadi fasih dan benar sesuai hukum bacaan. Dimulai dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Itu ada hukum bacaan al-syamsiyah. Al-syamsiyah yang dibaca tidak jelas. Terus ada yang dipanjangkan 2 harokat. Wattini wazzaitun. Itu dipanjangkan 2 harokat. Ayat kedua, waturi sinin. Ini juga dipanjangkan 2 harokat. Waturi sinin. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Wahadza ini juga dibaca panjang 2 harokat. Dzal balad. Dzal balad ini dibaca alnya al-qamariyah. Dibacanya jelas. Wahadzal baladil amin. Baladil amin. Ini juga dibaca alnya al-qamariyah, dibaca jelas alnya. Terus aminnya ini dibaca panjang 2 harokat. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ini adalah hukum bacaan qalqalah. Khalaqna ini juga qalqalah. Terus ada yang dibaca panjang 2 harokat. Khalaqnal insana. Alnya ini alnya al-qamariyah. Terus ada lafal al-insana ini dibaca ikhfa. Terus fi ini dibaca panjang 5-6 harokat. Ahsani taqwim. Ini qalqalah, terus ada yang dipanjangkan 2 harokat. Ayat yang kelima, summa. Summa ini adalah gunnah. Rodadnahu. Ini ada qalqalah, dibaca panjang naiknya 2 harokat. Asfala safilin. Ini juga ada yang dipanjangkan 2 harokat. Safilin. Dipanjangkan 2 harokat. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina. Ini alnya al-syamsiyah, tidak dibaca dengan jelas. Terus ada yang dipanjangkan 2 harokat. Ini juga wa amanu wa amilus sholihat. As-sholihat ini alnya al-syamsiyah, tidak dibaca dengan jelas alnya. Falahum ajrun. Falahum ajrun. Mim mati ketemu alif itu ada idhar syafawi yang dibaca dengan jelas. Falahum ajrun ghairu. Ajrun ghairu ini juga dibaca idhar jelas. Tanwin ketemu ghain. Mamnun ini ada hukum bacaan mim mati bertemu dengan nun. Itu dibaca jelas, idhar syafawi. Nuni ini dibaca panjang 2 harokat. Untuk bacaan mim mati nanti kalian akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini juga dibaca panjang 2 harokat. Terus ada alnya al-syamsiyah. Tidak dibaca dengan jelas dan juga ada hukum bacaan yang harus dibaca dengan panjang 2 harokat. Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin.
Ini juga ada alnya al syamsiyah, terus ada juga al qamariyah yang dibaca dengan jelas, dan ada yang dibaca dengan panjang 2 harokat. Nah, itu tadi hukum bacaan yang terdapat pada surat At-Tin. Bu Guru harapkan kalian telah mampu memahami hukum bacaan surat At-Tin, sehingga nanti ketika kalian membaca surat At-Tin itu sudah sesuai dengan hukum bacaannya. Mari kita ulangi kembali bacaan surat At-Tin sesuai dengan hukum bacaannya. Diawali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, tadi Bu Guru telah menjelaskan tentang lafal surat At-Tin. Bu Guru harapkan kalian telah mampu memahaminya. Dan untuk lebih memahami apa yang tadi Bu Guru sampaikan, silahkan kalian kerjakan kegiatan 2 dan 3 di modul kalian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.